Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, siswa-siswi SMA Negeri 1 Paciran, khususnya kelas 10, calon siswa kelas 10. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun karakter handal siswa SMA Negeri 1 Paciran. Oleh karena itu, marilah kita ikuti acara berikut dengan seksama. Ini adalah bentuk gambar sekolah kita di depan, dari arah depan. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, tujuan materi kali ini adalah agar siswa yang ada di SMA Negeri Paciran ini memiliki karakter pembelajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMA hingga mencapai prestasi yang baik pula. Hal ini senada dengan hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi yang kami harapkan Anda sebagai pembelajar yang gigih, pembelajar ini adalah orang yang selalu giat belajar, yang nantinya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Anak sekalian yang saya hormati, tujuan pendidikan dalam Al-Quran ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim, yaitu asluha sabitum wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tujuan pendidikan yaitu yang pertama, agar siswa dan siswi itu nantinya mempunyai akar yang kokoh, asluha sabit, akarnya kokoh, akidahnya kokoh, tetap rendah hati dan tidak sombong, tapi wa far'uha fis sama, yang kedua punya pikiran, punya otak yang menjulang ke langit, mempunyai wawasan luas dan selalu ingat yang di atas, ingat yang fis sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tujuan belajar itu nanti hasilnya bisa bermanfaat setiap saat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional, pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi di tujuan pendidikan nasional ini ada beberapa karakter yang disebutkan di situ. Termasuk dalam tujuan, ya, tujuan nanti tujuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Disnas nanti adalah ada beberapa karakter, ya, karakter yang menjadi ciri khas pendidikan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Pengertian karakter. Karakter menurut Pusat Bahasa Pendidikan Departemen Pendidikan adalah berarti bawaan, ya. Karakter itu bawaan, gawan bayi, ya. Bisa juga berarti hati. Karakter itu hati. Karakter itu bisa berarti jiwa. Karakter bisa berarti kepribadian, bisa berarti budi pekerti, bisa berarti perilaku, bisa berarti personalitas, bisa berarti sifat, tabiat, temperamen, watak, ya. Itu arti karakter. Karakter ini menurut Imam Al-Ghazali ini searti dengan akhlak, ya. Karakter itu kalau kita sinkronisasi pengertiannya sama dengan pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu adalah ibaratun an hayatin nafsi rasihatun, ya, rasihatin anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Akhlak adalah ungkapan atau sikap yang melekat, yang menancap dalam jiwa seseorang, yang menimbulkan perbuatan secara mudah. Tasdurul af'al bisuhulah wa yusrin. Jadi perbuatan-perbuatan yang timbul secara mudah tanpa membutuhkan pikiran dan angan-angan atau rekayasa terlebih dahulu. Jadi yang keluar perbuatan yang keluar dari jiwa seseorang itu tanpa melalui pikiran dan rekayasa dan angan-angan, artinya spontanitas. Itulah yang dinamakan akhlak sesuai dengan, ya, arti karakter dalam bahasa Indonesia. Anak sekalian yang saya hormati, ada 18 butir nilai-nilai di pendidikan karakter yang diterapkan dalam, ya, yang diharapkan dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia. Yang pertama adalah karakter religius, 2 jujur, 3 punya toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, karakter bersahabat atau komunikatif, cinta kedamaian, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ke-18 nilai ini bisa di breakdown ya. Yang pertama adalah karakter religius. Karakter religius ini adalah nilai-nilai yang dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan ibadah kepada Allah secara langsung ya. Artinya pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang itu harus diupayakan selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Jadi nilai religius apa yang dilakukan, baik perkataan, perbuatan, pikiran, harus sesuai dengan kaidah-kaidah ketuhanan. Karakter berikutnya adalah karakter yang ada hubungannya dengan diri sendiri seseorang, yaitu yang diharapkan adalah karakter cinta ilmu. Di bangsa Indonesia ini harus ya, dengan adanya pendidikan karakter yang utama harus bangsa Indonesia diharapkan harus cinta ilmu, gemar membaca, jadi caranya dengan gemar membaca. Ini sesuai dengan perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Anda disuruh membaca apa saja ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang berupa alam, ya, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa alam, apa yang ya, ayat-ayat Allah yang berupa Qur'aniyah, ya, berupa Al-Quran. Jadi harus gemar mencari ilmu ini adalah salah satu perintah Allah, juga yang diharapkan menjadi karakter bangsa Indonesia. Karena ya derajat seseorang itu nanti sangat ditentukan oleh ya, ilmu dan akhlaknya ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat seseorang itu, yang pertama adalah amanu, beriman ya. Beriman, berakhlak, dan seterusnya. Yang kedua adalah walladina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu. Berakhlak dan berilmu ini menjadi kunci kesuksesan seseorang memulai derajat ya, diberikan derajat tinggi oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Karakter yang kedua yang diharapkan adalah karakter jujur atau integritas. Dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, atau baik itu jujur terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang ketiga adalah karakter bertanggung jawab. Bangsa Indonesia atau siswa-siswi diharapkan mempunyai tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya ia lakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan. Lingkungan itu bisa alam, sosial budaya, negara, dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban
oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter keempat yang diharapkan ya, menjadi karakter pelajar Indonesia adalah mempunyai sikap disiplin. Disiplin, ya, bahasa Arabnya itu istiqomah. Jadi menunjukkan perilaku tertib ya, sesuai ya, peraturan dan ketentuan sekolah. Disiplin masuknya, disiplin ya, belajarnya. Ini karakter yang keempat yang diharapkan. Ya. Karakter selanjutnya adalah karakter yang ada hubungannya masih dengan diri sendiri. Yang kelima adalah bekerja keras. Ya. Pelajar Indonesia atau pelajar SMA Negeri Paciran harus mempunyai upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas belajar atau pekerjaannya. Harus sungguh-sungguh kerja keras. Jadi kesuksesan seorang itu harus dengan kerja keras. Bijitin la bijatin ya, kullal majdi, kata penyair seperti itu. Kesuksesan itu bisa dicapai dengan bijitin, dengan kesungguhan. La bijatin, tidak mengandalkan kakek-kakeknya atau keturunannya. Kullal majdi, setiap keagungan, setiap kesuksesan. Karakter keenam yaitu percaya diri, artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Al-i'timad 'alan nafsi asasun najah. Ya. Percaya diri itu adalah kunci kesuksesan. Karakter yang nomor 7 adalah karakter mandiri. Tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Ya, harus berusaha melaksanakan tugas ya, dengan mandiri. Kalau tidak paham, ya tanyakan kepada temannya. Saya nggak paham lagi, ya tanyakan pada gurunya. Ya. Karakter pelajar yang diharapkan yang nomor 8 adalah berupaya punya rasa ingin tahu. Ya. Serba ingin tahu, kepo ya. Kepo dalam hal pengetahuan. Dia berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan lebih luas apa yang dipelajari, yang dilihat, didengar dengan mengambil dari berbagai sumber. Jadi, HP itu tidak hanya digunakan untuk game, tapi bisa ya, digunakan yang lebih bermanfaat lagi untuk mencari sumber-sumber pengetahuan. Karakter yang selanjutnya yang ada hubungannya dengan diri sendiri adalah karakter kreatif. Kreatif ya, cari terobosan-terobosan baru ya, logis ya, kritis ya. Enggak jora jari itu ya, harus kritis, harus logis dan mencari inovatif, mencari terobosan baru. Nilai karakter selanjutnya adalah yang ada hubungannya dengan sesama atau dan lingkungan. Yang pertama adalah peduli sosial. Ya, punya sikap peduli terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap orang lain. Ya. Tahu ya koncone iki gak duwe dibantu, gak iso diulangi. Ya, piye deh supaya koncone iki teman-temannya, orang-orang di sekitarnya ini bisa terkurangi beban hidupnya. Siapa yang bisa mengurangi atau menghilangkan kesusahan temannya, maka Allah akan menghilangkan pula kesusahannya. Ini yang sudah mulai hilang, kepedulian sosial. Sekarang ini kepedulian hanya terhadap HP, ya, teman-teman dunia maya. Kadang ini keluh kesahnya kepada medsos.
yakinlah bahwa teman-teman di medsos Anda itu tidak tidak ada yang jujur. Kalau sampean ngeluh kepada teman-teman di medsos itu, insya Allah banyak yang mengapokno, atau dikapokno. Jadi kalau berkeluh kesah tidak usah ke medsos, lebih baik pada sang pencipta saja. Yang kedua adalah karakter menghargai karya dan prestasi orang lain. Yang ketiga, santun halus tutur kata, bahasa, dan perilakunya. 4, karakter demokratis. 5, bersahabat atau komunikatif dan peduli lingkungan. Kalau ada tempat kotor, sampah-sampah di lingkungannya yang tidak tepat, ya dibersihkan dan ditempatkan pada tempatnya. Anak sekalian yang saya hormati, ya, yang keempat adalah karakter yang ada hubungannya dengan kebangsaan, yaitu karakter nasionalisme dan menghargai keberagaman. Nasionalisme itu artinya kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, bangsanya, artinya bangsa Indonesia. Kita harus cinta terhadap bangsa Indonesia, ya. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Menghargai keberagaman, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai adat istiadat, suku, agama, ras, dan seterusnya. Maka kita harus menghargai keberagaman. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi Allah menciptakan berbagai syu'ub, bangsa-bangsa, qabail, kabilah-kabilah, ya, sebagai suku-suku. Tujuannya adalah lita'arufu, saling mengerti, ya, saling memahami, saling mengenal. Ya. Ini karakter-karakter yang diharapkan bisa tertanam dalam lubuk para pelajar-pelajar Indonesia. Karakter itu bisa terwujud, bisa berkembang dengan memulai 3 tahap. Yang pertama adalah pengetahuan, tahu dulu, ta'aruf dulu, mengerti dulu. Setelah mengerti, dilaksanakan. Orang kok paham tok tapi gak tahu dilaksono. Yang ketiga, dibiasakan, ya. Jadi karakter itu akan terbentuk dari pertama melalui proses pengetahuan, terus dilakukan, terus dibiasakan. Nah, itu akan terbentuklah karakter. Jadi kalau tahu tok nggak dilaksanakan, ya tidak akan jadi karakter. Karakter itu harus diulang-ulang terus menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan timbullah karakter. Jadi hubungan nilai pendidikan karakter itu sama dengan TAM. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama, karakter kepada Allah, pada Tuhan, karakter kepada alam, dan karakter kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi individu yang berkarakter itu punya hubungan baik kepada Allah, hablum minallahnya baik. Yang kedua, hablum minan nas, ini adalah juga baik. Nas, ini manusia, ya.